Saya mengajak kita membaca dari surat Ibrani. Kita membaca dari pasal yang keempat, Ibrani pasal yang keempat. Dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani 4, ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari saudara kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh berkumpul dan berdoa bersama-sama di dalam streaming ini. Kami mohon anugerah-Mu supaya apa yang kami panjatkan merupakan doa yang sehati dipanjatkan. Kami tidak saling melihat, kami tidak saling ada di dalam satu ruangan, tetapi Tuhan yang pelihara kami, sehingga seruan kami mendapatkan tempat di dalam hati Tuhan, karena kami memanjatkannya di dalam kesatuan iman, hati, dan juga pengharapan yang kami miliki di dalam Kristus. Tuhan berkenanlah memberikan firman, supaya setiap dorongan untuk berdoa yang kami miliki digerakkan oleh firman-Mu. Kami bisa meresponi kebenaran firman-Mu dan kami boleh makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman dan juga doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca ditekankan tentang Sang Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Ini gambaran yang sangat indah karena Ibrani secara unik membagikan bait di dalam kegenapannya, yaitu di dalam kehadiran Kristus ada perubahan, bukan lagi bait di dalam bentuk bangunan yang ada di kompleks bait suci di Yerusalem, tetapi menjadi seluruh bumi dan surga, di mana tempat maha sucinya adalah surga. Dan berbeda dengan bait yang ada di bumi, di mana ruang maha sucinya kosong dan tidak ada apapun selain pengharapan akan kedatangan Tuhan melalui perjanjian yang ditegakkan dan kemurahan Tuhan yang disimbolkan dengan tutup pendamaian. Maka bait suci yang Yesus Kristus ada di dalamnya sebagai imam adalah bait suci yang penuh dengan kelimpahan, megah, ada ibadah yang dilangsungkan dengan meriah, ada para malaikat dan orang-orang suci menyembah, dan ada Kristus menjadi imam besar. Ini merupakan pelayanan yang sangat indah, dan pelayanan ini merupakan pelayanan yang Tuhan ajarkan kepada Israel, bahwa suatu saat akan ada imam besar yang melayani dengan genap dan sempurna. Tapi sebelum saat itu tiba, pandanglah kepada bait suci. Lihat kepada bait suci dan tangisi keadaan yang kacau yang dimiliki oleh umat yang sedang lari dari Tuhan, dan serukan di dalam ucapan bahagia janji Tuhan yang akan Tuhan tepati. Adalah indah ketika Israel itu disiapkan menjadi sebuah bangsa yang fokus utamanya adalah bait. Karena kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang, fokus kita sudah bercabang dan kita tidak mempunyai keutuhan di dalam melihat dan memahami hidup. Kita menjadi orang terpecah yang tidak tahu apa yang bisa menyatukan segala aspek yang terpecah itu. Ini jadi problem di dalam zaman modern, dan ini jadi problem yang juga dicerminkan di dalam zaman kuno melalui penyembahan berhala. Di dalam penyembahan berhala tidak akan pernah ada kesatuan karena ada begitu banyak berhala. Akan ada keterpecahan, yaitu ada begitu banyak figur yang disembah mewakili begitu banyak aspek hidup. Sehingga penyembahan berhala dan penyembahan kepada Allah itu menjadi dua hal yang berlawanan, yang bisa dibaca ke dalam zaman kita juga. Penyembahan berhala melambangkan keterpecahan hidup, karena saudara bisa melihat dari mitologi dari dewa-dewa kuno, bahwa setiap dewa itu mencerminkan lingkup hidup manusia. Mencerminkan tempat hidup, dan tempat hidup akan mencerminkan tindakan dan pekerjaan manusia. Apakah itu di gunung atau di laut, apakah itu di pinggir pantai atau di danau, apakah itu di sebuah daerah yang
mengerikan karena ada banyak kuasa jahatnya atau itu di daerah yang baik, semua akan dicerminkan dengan kehadiran dewa-dewa. Lalu bukan cuma tempat hidup, tapi aspek hidup pun dicerminkan dengan dewa-dewa. Perayaan-perayaan dicerminkan dengan dewa. Perayaan panen adalah perayaan penyembahan kepada dewa tertentu. Perayaan awal bulan dalam tradisi tertentu akan menjadi perayaan yang ditujukan kepada dewa tertentu. Ada begitu banyak aspek dalam hidup manusia yang dipecah-pecah. Dan semuanya menjadi objek sembahan. Terlalu banyak yang disembah. Terlalu banyak aspek yang seharusnya dinikmati sebagai bagian dari hidup manusia. Sebagai bagian dari pemberian Tuhan bagi manusia. Sekarang dijadikan berhala. Di dalam pikiran dari tradisi Neo-Calvinis, ditekankan bahwa semua aspek yang melampaui batasnya dan menjadi mutlak, itu jadi berhala. Saudara, tentu kita dapat menikmati kehidupan berkeluarga, tapi ketika itu menjadi mutlak, itu jadi berhala. Tentu kita akan mencari kehidupan yang aman, tetapi kalau itu menjadi mutlak, yang kita sembah adalah hidup aman, itu jadi berhala. Anak adalah penting, anak itu pemberian Tuhan. Tapi kalau anak yang kita mutlakkan, itu jadi berhala. Jadi kehidupan kita sekarang sebenarnya dicerminkan di dalam zaman dulu juga. Saudara bisa menjadi penyembah Allah sejati, seperti seharusnya Israel menjadi umat penyembah Allah, atau saudara menjadi mirip bangsa-bangsa lain, yang memecah kehidupannya dengan menjadikan segala sesuatu yang bukan Tuhan menjadi mutlak. Aspek hidup yang harusnya dinikmati jika dia menjadi inferior, sekarang diangkat menjadi superior. Aspek hidup yang harusnya dinikmati sebagai pemberian Tuhan, sekarang diangkat menjadi objek sembahan. Nah, itu sebabnya bait suci itu sangat penting, karena bait suci mengingatkan kepada Israel bahwa tahun-tahun bulan-bulanmu, hari-hari perayaanmu, perayaan-perayaan di dalam awal bulan, di dalam bulan baru, di dalam apapun, selalu akan berfokus ke Tuhan. Bawa hasil perayaanmu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Berikan perpuluhan. Perpuluhan untuk apa? Bukan untuk kasih makan orang-orang, bukan untuk kasih makan hamba Tuhan. Perpuluhan untuk menunjukkan bahwa apa yang harusnya dirayakan kepada Tuhan, akan saya rayakan kepada Tuhan. Apa yang harusnya saya dedikasikan kepada Tuhan, akan saya dedikasikan kepada Tuhan. Demikian juga dengan semua hal yang Tuhan perintahkan untuk difokuskan kepada bait suci. Penyembahan, korban, undangan untuk bersekutu di dalam anugerah Tuhan, semua akan difokuskan ke bait suci. Lalu di bait suci ada imam yang melayani, imam ini menjadi wakil dari orang-orang Israel untuk menunjukkan bahwa sebelum bait ini diganti dengan yang sempurna, engkau akan selalu menjadi outsider. Hanya imam yang bisa secara real datang ke dalam bait dan berada di hadapan Tuhan. Israel bisa menikmati bait suci dengan ada di sekelilingnya. Tapi Israel juga akan meratapi karena selama bangunan ini ada, kami akan terus menjadi outsider. Imam yang akan terus berada di hadapan Tuhan, dan kami mewakilkan diri kami kepada mereka untuk menghadap Tuhan. Apakah perwakilan itu penting? Sangat penting. Tetapi perwakilan yang tidak memberikan kegenapan, yang tidak memberikan kesempurnaan untuk kita bisa berbagian menghadap Tuhan, adalah keimaman yang belum sempurna. Ini yang diajarkan di dalam surat Ibrani. Dan ketika imamat itu belum sampai kepada kesempurnaannya, dia tidak akan menjadi imamat yang final. Selama orang Israel menjadi outsider, tidak bisa masuk tahta Tuhan, tidak bisa masuk kehadiran Tuhan, selama itu pula imamat itu belum imamat sempurna. Karena tidak ada gunanya ada imam jika imam itu tidak bisa membawa Israel kepada kesempurnaan, yaitu boleh masuk di hadapan Tuhan, ada di takhta Tuhan, menghadap hadirat Tuhan, masuk ke ruang maha suci. Sehingga imamat Israel bukan imamat final. Setiap kali orang Israel meratapi keberadaan mereka yang ada di luar bait, mereka menyadari suatu saat imamat akan disempurnakan. Kapan imamat disempurnakan? Ternyata janji Tuhan baik mengenai imamat, mengenai nabi yang akan berseru menyatakan kasih Tuhan ataupun peringatan Tuhan, maupun mengenai raja yang akan menjadi pembawa keadilan Tuhan ke tengah-tengah bumi, ternyata semua difokuskan kepada Kristus, kepada Mesias. Janji tentang nabi, janji tentang raja, janji tentang imam, semua difokuskan kepada Mesias. Mesias bukan cuma anak Daud.
Orang Israel melakukan kesalahan ketika mereka memberikan fokus kepada satu aspek dari berita tentang Mesias dan menjadikannya utama dan bahkan meniadakan yang lain. Mereka lupa bahwa Mesias ini akan mengambil alih imamat yang dinyatakan di dalam urutan atau di dalam kemiripan dengan Melkisedek. Kenapa Melkisedek menjadi gambaran penting? Surat Ibrani mengangkat ini. Karena Melkisedek adalah lambang dari raja dan juga imam yang tidak diangkat dari perjanjian Taurat. Dia sudah diangkat menjadi imam sebelum ada Taurat, sebelum ada Lewi, sebelum ada keturunan Abraham mewarisi janji itu. Siapa Melkisedek? Apakah Melkisedek adalah bentuk kesempurnaan imamat? Tentu tidak. Karena kalau Melkisedek adalah imam yang sempurna, tidak perlu ada imamat Lewi. Kalau imamat Lewi sempurna, maka tidak perlu ada bandingan dengan Melkisedek. Sehingga Tuhan menjanjikan imam sejati. Nah, saudara, banyak orang di dalam tradisi dari sekarang saya lupa namanya. Dari The Hammer itu siapa? Makabe, ya. Dari siapa nama depannya? Yudas, ya betul. Yudas Makabeus. Nah, ketika dinasti dari Hasmonean, dari dinasti salah satunya adalah Yudas Makabeus ini, melihat dan menyadari bahwa ternyata janji Tuhan tidak hanya berfokus ke raja, juga imam. Mereka mengangkat imam dan meniadakan raja. Mereka mulai mengatakan, janji kepada kaum imam itu yang benar. Loh, janji Daud bagaimana? Janji Daud masih ragu-ragu. Mungkin kitab Samuel di dalam pasal yang ke-7 dari kitab yang kedua mungkin sudah dirubah oleh dinasti Daud. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu loh, itu tambahan. Nah, ini tentu gak benar. Tapi itu yang akan dinyatakan oleh mereka, karena mereka keturunan imam. Ketika keturunan imam melihat janji Tuhan di dalam imamat, mereka langsung mengklaim bahwa keturunan imam yang akan memperbarui Israel. Mesias adalah imam. Tapi Mesias juga raja. Baik, Mesias juga raja, maka kami kaum imam harus menjadi raja. Jadi saudara, mereka lupa menyadari bahwa Yesus akan menggenapi bukan cuma raja keturunan Daud, tapi dia juga akan menggenapi imamat. Dan dia juga akan menggenapi janji Tuhan kepada Musa mengenai datangnya seorang nabi. Saudara, John Calvin menyadari ini dengan sempurna ketika dia mengajarkan tentang 3 jabatan Kristus. Dia adalah raja, dia adalah imam, dia adalah nabi, dan Calvin membagikan ini dengan cara yang sangat indah. Dia tidak membagikan itu sebagai teologi yang original berasal dari dia, tapi dari perkembangan dari tradisi reformasi di dalam membahas dan menafsirkan kitab suci. Di dalam kitab suci penekanannya sangat jelas bahwa penggenapan yang diperlukan Israel bukan cuma raja. Mereka bukan cuma perlu seseorang yang bisa memutuskan perkara dan setelah itu menyatakan perang dengan bangsa lain dan menyatakan keadilan bagi Israel. Mereka juga perlu something else. Mereka perlu seorang nabi. Mereka juga perlu seorang imam. Imam yang akan menyempurnakan fokus ibadah ke bait menjadi ke tahta Tuhan yang sejati. Salomo sudah menyadari ini ketika dia mengatakan, mana mungkin Tuhan berdiam di bait yang dibuat oleh aku. Maka dia sudah menubuatkan bahwa bait ini akan menjadi simbol dari sesuatu yang sangat penting, yaitu simbol dari surga. Tempat di mana Allah bertakhta dan sang imam akan masuk ke takhta itu. Imam tidak akan melihat ruang kosong yang penuh simbol emas. Imam akan melihat kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan emas manapun. Imam tidak melihat takhta kosong yang hanya merupakan tumpuan kaki dari raja yang tidak kelihatan. Imam akan melihat takhta mulia dari Allah di sorga. Siapa imam itu? Kristus. Maka Yesus Kristus akan memulihkan banyak hal yang pecah di dalam kerajaan di dunia perjanjian lama. Dan dia akan satukan di dalam Tuhan. Demikian juga di dalam zaman kita sekarang, Kristus akan datang ke dalam dunia. Dia menyelesaikan tugasnya mewakili kita untuk membawa kita ke dalam kemuliaan Tuhan. Setelah dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Kenaikannya memberikan satu fakta penting. Sama seperti dia turun memberikan satu pengertian indah bahwa Allah rela menjadi sama dengan manusia. Demikian dia naik untuk menyatakan satu fakta yang juga indah, yaitu Allah mengangkat manusia untuk ada di dalam kesatuan dengan Allah. Dan kesatuan ini dilakukan melalui
pelayanan dari imam. Imam bukan cuma mewakili umat, tapi imam akan berhasil menyatukan umat dengan Allah. Maka Kristus di dalam Ibrani pasal 4 ini dikatakan sebagai imam besar yang sudah melintasi semua langit, dan kita bisa berpegang pada pengakuan iman kita. Kita bisa mengetahui kemana hidup kita harusnya diarahkan. Saudara, Israel mengarahkan pandangannya kepada bait. Sekarang Tuhan mau kita mengarahkan pandangan ke surga. Saudara dan saya tidak menyatakan pandangan ke surga karena saudara dan saya berpikir bahwa surga itu tempat mulia. Bukan cuma itu. Saudara dan saya mengarahkan pandangan ke surga karena saudara tahu ada imam besar yang membuat kemuliaan surga boleh menjadi hak waris dari orang-orang percaya kepada Kristus. Nah, maka saudara, ada hal yang perlu kita renungkan mengenai kehidupan Kristen kita, yaitu kemana pandangan kita berada. Apakah kita melihat kepada imam besar kita? Apakah kita sekarang berpegang kepada pelayanan dia, dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Berpegang teguh pada pengakuan iman karena Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Apakah kita melihat ke surga karena ada imam besar yang sudah mengalami pengalaman penderitaan kita dan sudah menang? Apakah kita melihat kepada dia karena kita sadar bahwa karena dia kita memperoleh keberanian menghampiri tahta karunia, dan kita menemukan rahmat dan kasih karunia yang memberikan kekuatan dan pertolongan pada waktunya di dalam dunia ini. Nah saudara, ini yang perlu kita pahami. Orang Israel melihat ke bait dan saudara dan saya belajar melihat ke surga. Apa yang saudara lihat di surga? Sang imam besar. Apa yang dilakukan sang imam besar? Sang imam besar akan mengarahkan kembali semua keterpecahan kita di dalam hidup untuk disatukan kembali kepada Tuhan. Melihat kepada dia akan membuat kita melihat kepada Sang Allah, Sang Bapa. Melihat kepada Kristus akan membuat kita mengharapkan kemuliaan yang Tuhan janjikan dan akan berikan melalui pelayanan Sang Mesias yang adalah imam besar kita. Nah, jadi tema ini tema yang sangat penting dan saudara dan saya diajar untuk mengumpulkan kembali seluruh pengertian, seluruh pemahaman akan keindahan Allah melalui memandang kepada Kristus. Saudara, di dalam kehidupan kita di bumi ini, kita mempunyai banyak sisa dari kehidupan yang lama. Terpecah, memberikan hati kepada begitu banyak hal. Memberikan kasih, memberikan komitmen, memberikan dedikasi kepada begitu banyak hal. Terpecah, kita menyukai begitu banyak hal, tapi kita tidak tahu apa yang akan menyatukan apa yang kita sukai ini. Ke arah mana harusnya kita memandang? Di dalam abad yang ke-18, seorang teolog penting bernama Jonathan Edwards mengingatkan bahwa setiap orang perlu belajar punya kebajikan sejati. Gimana bisa punya kebajikan sejati? Dengan punya bijaksana, berapa banyak dedikasi dan kasih diberikan kepada yang rendah, dan berapa banyak lebih besar lagi dedikasi dan kasih harus diberikan kepada yang lebih tinggi. Ada banyak contoh untuk membuat kita memahami ini. Saudara bisa mempunyai seekor binatang peliharaan di rumah, dan saudara memberikan perhatian dan kasih. Tapi saudara akan belajar untuk memberikan kasih dan perhatian yang rendah kepada dia yang lebih rendah. Dan saudara akan memberikan kasih dan perhatian lebih besar kepada anggota keluarga saudara misalnya. Kepada suami, kepada istri, kepada anak. Karena saudara tahu bagaimana mendedikasikan kasih kepada yang lebih layak mendapatkannya. Saudara, tanpa ada bijaksana ini, kita akan mencintai yang rendah dan mengabaikan yang tinggi. Kita akan berikan komitmen kepada apa yang kurang penting, dan kita akan dedikasikan hidup kepada apa yang tidak berarti, lalu mengabaikan komitmen kepada yang penting dan berarti. Orang selalu jatuh dalam kesalahan ini. Saya pikir salah satu hal yang indah dari pemahaman Edwards tentang kebajikan, tentang virtue, adalah dia mengatakan engkau berikan derajat kasih yang salah. Di sini kita melihat gema dari pikiran Agustinus juga dinyatakan. Agustinus menyatakan hal yang sama. Jika engkau mempunyai kasih kepada hal yang rendah, lalu engkau mempunyai hati yang tenang, yang tidak peduli, yang dingin kepada hal yang mulia, engkau sedang tahu engkau berdosa. Cemar. Cemar itu apa? Saudara, cemar itu bukan karena kita melakukan dosa-dosa yang sudah terlihat jelas dosa. Dosa yang terlihat jelas dosa adalah dosa yang berakar dari salah berikan kasih. Saya salah memberi kasih. Kenapa berikan kasih kepada pemuasan hawa nafsu? Harusnya dedikasi dan kasih tidak diberikan ke situ. Kenapa mengabaikan hal mulia? Hal mulia diabaikan, hal hina dicintai. Itulah dosa.
Nah saudara, kita bergumul di dunia karena kita tidak punya bijaksana itu. Kita selalu setia kepada yang tidak perlu diberikan setia. Dan kita mengabaikan kesetiaan kepada yang perlu diberikan kesetiaan. Banyak orang lakukan ini, mereka pegang klub sepak bola tertentu dan rela mati dalam tawuran untuk membela klub sepak bola itu. Ada yang mati-matian mengikuti hobinya dengan melakukan segala komitmen dan dedikasi. Lalu pertanyaannya sama, memangnya berdosa ya? Orang masih belum mengerti apa itu dosa. Dosa nggak nonton sepak bola? Kalau orang tanya itu sama saya akan jawab dengan gaya khas Agustinus dan Edwards. Dosa itu bukan cuma sekadar apa yang boleh dan enggak. Dosa itu adalah derajat komitmen dan dedikasi yang diberikan. Kalau salah itu dosa. Jika engkau terlalu berkomitmen kepada apa yang tidak perlu diberikan komitmen sebanyak itu dosa. Maka saudara, kalau saudara berikan komitmen, misalnya, saudara ada janji ketemu untuk melakukan sesuatu dengan teman-teman di hari Minggu, saudara dedikasikan diri ke situ. Tapi saudara tidak punya dedikasi yang sama giatnya untuk kebaktian ibadah. Itu dosa. Apakah dosa kumpul sama teman? Enggak. Tapi jika engkau memberikan derajat terlalu besar untuk itu dosa. Dosa adalah kasih yang diberikan secara salah. It is a misplaced love. Cinta yang diberikan secara salah. Apakah salah mencintai istri? Enggak. Tapi jika engkau mencintai istri dengan derajat cinta yang harusnya diberikan kepada Tuhan, itu dosa. Nah ini yang harus membuat kita mengerti. Ini yang membuat kita harus mengerti dengan tepat perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan siapa yang tidak benci orang tuanya, tidak benci anaknya, tidak benci istrinya, tidak benci suaminya. Saya mendetailkan semua ya, tidak benci apapun yang ada di rumahnya. Lalu meninggalkannya untuk aku. Dia tidak lakukan itu, dia tidak layak untuk aku. Apa kita harus benci? Ini bukan masalah benci atau cinta. Ini masalah kamu jangan lakukan misplaced love. Jangan berikan kasihmu kepada yang salah. Jadi derajat kasih yang diberikan kepada yang tepat itu adalah virtue menurut Edwards. Apakah kita lakukan itu? Nampaknya tidak. Karena kita sering salah dalam hal ini. Kita tidak kebal dengan kesalahan memberikan dedikasi dan kasih. Kita tidak beri dedikasi kepada Tuhan. Banyak orang akan mengatakan, misalnya, kan wajar dong kalau saya tidak terlalu ngotot dalam hal ini. Tapi saya akan mengatakan, hal ini, kalau hal ini itu rendah, jangan ngotot. Kalau hal ini itu penting, perlu ngotot. Beberapa waktu yang lalu ketika kita mulai ibadah fisik dengan tentunya dengan ini ya, dengan jarak dan dengan koordinasi dengan pihak yang menjadi tim, apa istilahnya itu, yang apa? Ya, Satgas. Kali ini saya banyak kehilangan kosakata umum. Harap nggak kehilangan kosakata teologis. Satgas, kesatuan tugas untuk penanganan COVID. Kita sudah koordinasi dan kita akan mulai ibadah. Lalu ada yang tanya, apa perlu itu diperjuangkan? Saya emosi sekali dapat pertanyaan itu. Saya jawab dengan ramah, meskipun emosi saya jawab, iya perlu. Tapi saya ingin tanya, menurutmu yang perlu diperjuangkan apa dong kalau begitu? Jika bukan ibadah kepada Tuhan, lalu apa yang kamu perjuangkan dalam hidup? Apalagi yang bisa diperjuangkan? Apalagi yang bisa memperoleh dedikasi dan cinta kita lebih besar lagi? Saya nggak ngerti loh. Kita nggak ngerti dosa, kita nggak ngerti misplaced love. Kalau kita masih pertanyakan ini layak diperjuangkan atau enggak, kita gila atau memang belum Kristen. Ya, saya nggak bilang saudara harus mengabaikan semua protokol kesehatan, enggak. Tetapi saudara harus tahu apa yang patut diperjuangkan. Apakah patut memperjuangkan resiko di tengah-tengah pandemi untuk kumpul sama-sama di kafe? Yang enggak. Jangan misplaced love juga. Mari kita berjuang melawan COVID, mari kita kumpul-kumpul. Jangan. Saya sering kali ingatkan orang-orang kalau ibadah selesai, jangan terlalu lama kumpul, langsung pulang. Kita perlu persekutuan, oke, perlu. Tapi jangan terlalu lama. Jangan perjuangkan ini seperti perjuangkan hadir di dalam ibadah kepada Tuhan. Nah maka saudara jangan lupa ya, misplaced love. Itu perlu ditangani. Bagaimana cara tanganinya? Di dalam kitab perjanjian lama, misplaced love, yaitu disimbolkan dengan penyembahan berhala. Kita bagi komitmen, bagi cinta kasih kepada hal-hal yang mewujudkan aspek dari hidup, tapi tidak mewujudkan Allah yang sejati. Kenapa orang menyembah dewa kesuburan? Supaya panennya berhasil, dia menyembah panen. Kenapa orang menyembah dewa laut? Supaya pelayarannya berhasil, dia menyembah perjalanannya, kesuksesannya, dan keamanannya. Tapi orang Israel tidak begitu. Engkau tidak punya berhala. Kalau engkau panen, jangan cari dewa apapun. Sembah hanya Tuhan. Tidak ada tempat suci selain tempat yang mewakili kekudusan Tuhan di surga, di bumi, yaitu bait suci.
Nah, maka saudara, orang Israel dilatih untuk meninggalkan semua kecenderungan untuk memberikan cinta dalam derajat yang salah kepada bait suci. Lihat kepada pelayanan imam. Nah, mungkin kita heran apa yang dilihat dari imam. Apakah imamnya punya tampang yang begitu ganteng sehingga orang bisa lihat, atau keahlian untuk nari, atau apa? Enggak. Imam dilihat karena orang akan mendapatkan pengajaran teologis bukan hanya lewat perkataan mulut dari para imam, tapi juga dari tindakan mereka yang menunjukkan apa dampak kekudusan Tuhan. Dampak kekudusan Tuhan adalah darah yang dicurahkan. Kenapa dampak kekudusan Tuhan adalah darah? Karena kekudusan Tuhan akan berkait dengan menyatakan keadilan di muka bumi. Dan setiap orang yang tidak mendedikasikan hatinya untuk berkomitmen menjadi gambar Allah, dia tidak mungkin layak ada di buminya milik Tuhan. Kita mesti mengerti hukuman Tuhan dengan kembali ke Kejadian 1. Di dalam kitab Kejadian 1, gambaran bait adalah gambaran kisah penciptaan. Itu penting untuk kita pahami. Karena kalau seluruh ciptaan disiapkan untuk menjadi bait, maka saudara harus tahu, kekudusan adalah mutlak harus dimiliki. Lalu kalau seluruh bumi akhirnya menjadi bait, yang cemar kemana? Yang cemar akan disingkirkan, akan mati, akan dihukum, akan dibuang. Nah, ini cara berpikirnya. Kalau kita pakai cara pikir modern yang sebenarnya sangat inferior dibandingkan cara berpikir Alkitab, kita akan mengatakan, kok Tuhan jahat ya, bunuh-bunuh orang, singkirkan orang. Saudara jangan pakai cara berpikir aneh dari modern lah. Cara berpikir Alkitab jauh lebih agung bagi saya. Tuhan sedang menyiapkan tempat suci, bumi ini tempat suci. Dan di tempat suci tidak boleh ada kecemaran. Kecemaran akan mewakili semua kekacauan yang kita sangat benci. Saudara benci ketidakadilan, kecemaran adalah wakil dari ketidakadilan. Saudara benci kejahatan, kecemaran adalah wakil kejahatan. Saudara benci hawa nafsu yang liar, kecemaran adalah wakil dari hawa nafsu yang liar. Saudara benci ditindas, kecemaran adalah wakil penindasan. Kalau semua hal itu saudara benci, harap kita tahu Tuhan pun membenci itu dan Tuhan akan menyingkirkannya. Sayangnya kita termasuk yang ada di dalam kekacauan tadi, maka kita yang akan disingkirkan juga. Nah, itu sebabnya orang memandang ke bait suci dan menyadari, oh, kalau Tuhan hadir bahaya bagi kita ya. Bagaimana kita bisa aman di hadapan Tuhan kalau Tuhan berniat menjadikan seluruh bumi tempat suci? Saudara tentu menyadari ya, di dalam tradisi agama Islam tempat ibadah itu adalah tempat suci. Ini yang juga dimiliki oleh orang Israel, bait suci adalah tempat suci. Dan siapa yang mau masuk ke tempat ibadah, dia harus lepaskan kakinya, ini tempat suci. Ada batasnya. Nah, sekarang coba pikirkan batas yang sama diperluas terus sampai seluruh bumi. Saudara lepas alas kaki di mana lagi? Nggak ada tempat bagi kita di bumi, kita harus out. Dan out dari bumi bukan berarti pindah ke bulan atau Mars atau mana, bukan. Saudara disingkirkan dari program Tuhan untuk langit dan bumi yang baru. Berarti nggak ada tempat bagi kita di dalam kemuliaan Tuhan. Hanya ada tempat bagi kita di kebinasaan. Nah, maka saudara, orang Israel melihat ke bait dan menyadari image itu. Image berbicara kuat sekali. Bukan cuma kata-kata, tapi mereka melihat binatang yang disembelih, yang sebelum kehabisan darah kejang-kejang karena otaknya tidak mendapatkan suplai oksigen. Mereka menyadari ketika binatang itu teriak, atau ketika binatang itu menjadi lemah, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian adalah aroma yang terlihat oleh mereka di dalam pelayanan imam. Mereka menyadari kemuliaan Tuhan begitu mengerikan, ini akibatnya saya harusnya di situ. Saudara bisa bayangkan di dalam image saudara sendiri. Apa jadinya kalau saya bayangkan saya yang disembelih itu? Mengerikan sekali. Tapi ini yang orang Israel lihat. Lalu mereka akan melihat setelah imam mengerjakan pekerjaan itu, dia akan masuk bersama dengan Tuhan ke rumah Tuhan. Dia boleh masuk untuk menikmati undangan Tuhan. Lalu orang Israel akan melihat, aku diwakili oleh dia. Kapan aku masuk? Saya yakin semua pikiran orang Israel yang ada mengelilingi bait suci, melihat temboknya yang megah, melihat tiang-tiangnya yang luar biasa mulia, lalu melihat pintunya yang dilapisi dengan begitu banyak hal-hal mulia. Saudara akan penasaran, di dalam kayak apa ya? Lalu ruang maha suci kayak apa? Tapi hanya itu yang bisa dilakukan oleh orang lain yang bukan imam. Mereka terpisah dari imam, karena mereka tidak bisa masuk ke situ. Namun ada satu hal yang terbangun dalam diri mereka. Mereka belajar untuk memberikan fokus dalam semua hal ke bait itu. Apa yang paling penting bagi kamu? Yang paling penting bagi saya adalah merenungkan tentang kedatangan Tuhan. Lalu kenikmatan kita boleh menghadap dia. Datang kepada dia. Apa yang harus saya lihat?
Tuhan mau hadir. Apa yang harus memperoleh komitmen dan hati saya? Tuhan mau hadir. Kenapa tiap-tiap tahun acara paling utama mengharuskan kita datang ke bait ini? Karena acara paling utama tidak mungkin dirayakan tanpa Tuhan. Saudara nggak mungkin rayakan HUT seseorang tanpa orang itu kan? Mari kita rayakan ulang tahun Vikaris Yunxiang. Tapi Vikaris Yunxiang nggak ada di Bandung. Nggak apa-apa, kita aja pesta-pesta sendiri. Kita tiup lilin sendiri, kita makan-makan sendiri. Nggak bisa. Dan saudara, kalau kita berpikir bahwa kenikmatan paling mulia di bumi itu adalah kehadiran Tuhan, maka hari paling besar, hari raya, perayaan, pengharapan paling besar adalah kedatangan Tuhan. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri? Kita mempersiapkan diri dengan melihat imam mewakili kita mempersiapkan diri. Nah, ketika kita melihat itu, kita menyadari, atau orang Israel menyadari, bahwa apa yang mereka lihat pelan-pelan akan menjadi ritual membosankan yang tidak bermakna lagi. Lama-lama darah binatang akan menjadi biasa. Lama-lama binatang dipotong jadi biasa. Tiap tahun kita lakukan ini, beberapa kali kita akan lihat ini, di dalam hari-hari tertentu, minggu-minggu tertentu, bulan-bulan tertentu, selalu ada binatang disembelih. Orang Israel akan mulai bosan melihat bait yang itu lagi. Mereka juga sudah melihat pelayanan imam menjadi ritual yang biasa, yang tidak ada makna. Lebih parah lagi, ketika para imam menjalankan ritual, tetapi menjalankan kehidupan yang penuh kebobrokan. Israel makin lama makin tidak ada harapan. Melihat kepada apa kalau begitu? Melihat kepada rutinitas yang seperti tidak bermakna, jalan begitu terus, dan tidak tahu pengharapannya di mana. Maka saudara, surat Ibrani mengatakan, ada tujuan dari ritual itu dilakukan. Tujuannya apa? Kita mengharapkan yang baru. Kita mengharapkan kegenapannya. Jika ritual dijalankan tanpa keinginan untuk memperoleh kesempurnaannya, ritual itu jadi ritual kosong. Maka saudara, kita beribadah karena apa? Karena kita tahu Tuhan akan hadir. Lalu kenapa kita harus menikmati kehadiran Tuhan? Karena itulah yang paling penting yang saudara akan berikan kasih dan hati kepadanya. Nah, maka di dalam teologi dari Jonathan Edwards mengingatkan bahwa ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya di bumi, Tuhan menyatakan kemuliaannya itu dengan cara yang agung sekali. Dia membagikan apa yang dia sukai, apa yang dia desire, apa yang dia inginkan untuk nikmati ke dalam bumi ini. Edwards secara unik mengaitkan tentang Tritunggal ke dalam penciptaan. Relasi Tritunggal adalah relasi yang penuh kekaguman menurut Edwards. Bapa mengagumi sang anak, anak mengagumi sang Bapa, Roh Kudus mengagumi relasi Bapa dan anak. Roh Kudus adalah pernyataan kekaguman dari Bapa dan anak. Roh Kudus adalah pribadi yang membawa kekaguman itu kepada dunia ini. Nah, maka saudara, ketika Edwards membahas tentang Tritunggal, dia membahas tentang kemuliaan yang dibagikan, kemuliaan yang dinikmati. Dia mengatakan waktu Allah mencipta, Allah melakukan apa yang memang dia lakukan, membagi kemuliaannya. Waktu dia mencipta, kemuliaannya dia bagi ke dalam ciptaan. Tapi saudara, dikatakan bahwa ketika manusia hidup di dalam dunia, manusia melihat apa yang dia mau lihat. Manusia memahami apa yang dia mau pahami. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh Edwards dari tradisi empirisisme di Inggris. Kita bahas sedikit empirisisme itu apa ya. Saudara, empirisisme terutama di dalam pandangan dari Berkeley, kemudian Locke, juga Hume. Berkeley seorang pendeta by the way, jadi saudara jangan pikir mereka orang ateis yang melawan Tuhan. Mungkin Hume orang agnostik yang nggak tahu Tuhan itu penting atau enggak. Tapi John Locke seorang Kristen dan Berkeley bahkan seorang hamba Tuhan. Nah saudara, tetapi mereka punya ide bahwa segala sesuatu yang bisa kita ketahui adalah yang kita persepsi. Saya ambil contoh ya, kalau saya melihat sebuah pohon, saya tidak akan memahami pohon itu lebih besar dari apa yang saya lihat dari pohon itu. Pohon itu adalah pohon di dalam persepsi saya. Ini wajar ya, saudara pasti bisa mengikuti argumen ini kan. Saya lihat pohon, kamu enggak lihat pohon, kamu melihat apa yang kamu tangkap dari pohon itu. Apakah yang saya tangkap tentang pohon itu cukup mewakili tentang pohon itu dalam dirinya sendiri? Ya enggak. Ada banyak hal tentang pohon itu yang lebih besar dari persepsi saya, tapi itu tidak bisa saya pastikan. Maka orang empiris akan mulai bertanya, apakah ada yang lebih dari pohon itu selain dari apa yang saya persepsi? Bahkan lebih parah lagi, apakah pohonnya benar-benar ada atau cuma persepsi saya tentang pohon itu? George Berkeley misalnya bertanya, kalau saudara ada di hutan, lalu saudara lihat pohon tumbang, timber, bruk, jatuh ya. Saudara dengar bunyinya kan bruk, keras sekali. Nah pertanyaannya Berkeley, kalau tidak ada orang di hutan itu, nggak ada satupun.
Waktu pohon itu jatuh, ada suaranya nggak? Saudara bilang, ada dong. Berkeley tanya, buktinya apa? Pasti ada, nggak mungkin nggak. Tahu dari mana pasti? Karena kan pohon jatuh ada suara. Ya kalau kamu dengar, kalau kamu ada di situ, kamu dengar karena kamu mendengar, kamu ada dan kamu tahu pohon itu bersuara. Karena kamu dengar. Sekarang kalau nggak ada yang dengar, pohonnya bersuara nggak? Nggak bisa dijawab kan? Maka saudara, kebenaran adalah sesuatu yang saya persepsi. Kebenaran itu bukan sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri. Saya nggak pernah tahu pohon itu seperti apa. Yang saya tahu adalah apa yang saya pandang tentang pohon. Saya nggak tahu kelinci itu seperti apa, selain apa yang saya rasa waktu saya pegang kelinci itu, atau yang saya lihat, atau kalau mau lebih sadis yang saya makan, gitu ya, saya tahu rasanya. Saya cuma tahu persepsinya. Saya nggak tahu benda itu di dalam dirinya sendiri. Dirinya seperti apa saya nggak tahu. Yang penting itu persepsi saya. Nah maka yang dipertanyakan oleh Edwards adalah, kalau persepsi itu begitu penting, ya memang penting ya, persepsi itu penting. Maka sebenarnya dari para empirisis ini, kita menyadari satu hal, kita nggak pernah bisa menikmati ciptaan. Karena kita cuma bisa menikmati apa yang kita persepsi dari ciptaan. Saudara nggak pernah bisa menikmati indahnya bumi yang Tuhan ciptakan. Karena paling mungkin yang kita nikmati adalah apa yang kita persepsi dari ciptaan ini. Saudara melihat indahnya gunung, saudara sedang mempersepsi sebuah gunung yang indah dari pandangan saudara. Tapi hanya itu. Lalu apa makna keindahan sejati? Nah ini yang Edward coba tekankan. Keindahan sejati yang saudara harus miliki, itu bukan dari persepsi kita. Tapi saudara harus memahami bahwa apa yang Tuhan ciptakan, itu menyenangkan dalam tanda kutip ya, persepsinya Tuhan. Yang Tuhan alami dari ciptaan, itu menyenangkan dia. Yang Tuhan amati dari ciptaan, itu menyenangkan dia. Itu Kejadian. Di dalam Kejadian 1 dikatakan, yang Tuhan jadikan sungguh amat baik. Yang bilang sungguh amat baik siapa? Tuhan. Berarti yang diciptakan mempunyai keindahan bagi Tuhan. Tuhan disenangkan oleh apa yang dia ciptakan. Nah ini yang jeniusnya Edwards dalam karyanya, mengapa Tuhan menciptakan dunia ini. Dia tanya, waktu engkau melihat dunia ini, apakah engkau mengalami senangnya Tuhan? Wah saudara, ini pertanyaan luar biasa dalam ya. Kita, oke lah, saudara senang hiburan. Saudara jalan-jalan naik gunung. Ini Pak Entai hobi naik gunung ya. Betul ya? Itu Pak Entai bukan? Ada masker, saya nggak tahu siapa itu. Kita naik gunung lalu kita mengatakan indah ya. Nah pertanyaannya, waktu engkau bilang indah, itu sama nggak dengan yang Tuhan bilang indah? Gak ada yang bisa tahu kan? Mana bisa saya tahu menurut Tuhan indah itu seperti apa? Tapi yang ditanya Edwards, kira-kira Tuhan mau bagi nggak ya? Tuhan mau share nggak? Tuhan mau bilang nggak, ini bagus loh, ini bagusnya kayak gini. Saya dulu nggak ngerti minum kopi. Saya cuma tahu kopi itu adalah cara satu-satunya untuk membuat saya lebih rohani waktu dengar khotbah. Gitu ya. Saya pernah punya perjanjian dengan Pendeta Eko, dulu kami masih mahasiswa praktek. Kami ada di GRI Bintaro dan ya kami adalah hamba Tuhan ya karena Pendeta Aurelius waktu itu studi lanjut. Pendeta kami dia harus studi lanjut dan dia nggak mungkin bisa sambil pegang gereja sambil konsentrasi studi. Maka dia konsentrasi studi dan kami berdualah yang disisakan untuk mengisi mimbar. Lalu kami bikin perjanjian, kopi terbatas, maklumlah kita pakai dana yang ada untuk levelnya mahasiswa. Karena dana terbatas tentu kami beli kopi juga terbatas. Dan kalau kita minum sembarangan, kopinya cepat habis. Maka kita bikin perjanjian. Pokoknya yang khotbah jangan minum kopi. Kan keterlaluan, khotbah pun ngantuk itu kebangetan udah. Tapi kalau dengar khotbah mungkin bisa lost konsentrasi lalu mulai agak ngantuk bisa terjadi. Jadi yang nggak khotbah dia yang minum kopi. Oke, deal, kita sudah janjian. Kalau Pak Eko yang khotbah, saya minum kopi. Kalau saya yang khotbah, Pak Eko yang minum kopi. Nah tapi saudara kemudian saya mulai diajarkan bahwa minum kopi itu bukan cuma bikin melek. Oh ya? Lalu apa dong? Ada kenikmatannya. Gimana cara menikmatinya? Nah orang yang sudah mengerti mulai ajarkan. Caranya adalah, ada banyak strategi ya. Caranya bikin kayak gini, manual brew lebih bagus. Lalu setelah itu ketika kamu minum disebar di lidah. Kamu akan menikmati sensasi tertentu. Awalnya saya masih belum ngerti. Ada rasa-rasa ini kan, ada rasa-rasa ground, ada rasa-rasa apa, saya masih nggak ngerti sampai sekarang. Lalu saya pikir, rasa apa tuh ya? Ada rasa apa? Rasanya pahit. Nggak bisa, kopi bukan pahit itu. Kalau pahit berarti kamu salah bikin. Saya terus diajar. Akhirnya saya ngerti. Saya tiba pada pemahaman, oh ini toh maksudnya. Nah momen ini penting ya. Oh ini ya. Ini sulit dijelaskan. Dijelaskan berkali-kali orang tetap nggak ngerti. Sampai saudara ngeh, oh ini ya. Nah itu momen penting, itu momen pertobatan yang bisa jadi kesaksian kapin gitu ya. Oh ini toh maksudnya. Ternyata kopi itu enaknya begini.
Saya mengalami ini, lalu ini saya alami setelah jadi hamba Tuhan di Malang. Dan herannya ternyata Pak Eko juga mengalami pengalaman yang sama. Kami sama-sama dipertobatkan dalam perkopian. Kami mengerti cara menikmati kopi. Dulu kami nggak ngerti. Kopi cuma cara untuk menjadi rohani, dengar khotbah gitu aja. Nah, maka kami mulai diajar menikmati dengan cara yang dinikmati oleh orang yang mengajar kami. Nah, ini yang ditanya Edwards. Kamu melihat alam, bagus nggak? Bagus. Menurutmu bagus kamu dan bagusnya Tuhan, bagus Tuhan waktu lihat dunia. Sama nggak ya? Karena Kejadian bilang itu. Tuhan bilang, sungguh amat baik. Kenapa sungguh amat baik ya? Apa yang bagus dari dunia ini? Waktu saya lihat dunia, apakah saya paham yang Tuhan bilang bagus? Mungkin nggak dia mau mengajari kita? Edwards bilang, kalau nggak mungkin, kenapa ada kitab suci? Dia mau mengajari kita menikmati dunia ini loh. Tapi cara nikmatinya nggak boleh salah. Maka kita belajar dari dia, apakah cara nikmatinya disebar ke lidah atau gimana? Nggak tahu. Tuhan tolong ajar kami menikmati bumimu. Dan Tuhan mau ajarkan itu, Tuhan mau lakukan itu kok. Nah, maka saudara, kitab suci menurut Edwards adalah serangkaian nasihat yang Tuhan berikan tanpa lelah untuk mengajar kita menikmati hidup dari cara Tuhan. Engkau tahu tidak, Tuhan menikmati sekali ciptaannya. Kenapa engkau tidak nikmati ciptaannya dari cara Tuhan? Dan kalau kita nikmati ciptaan dengan cara kita sendiri, ya kita tidak limpah. Kita cuma tahu gunung itu bagus dan sampai di situ aja. Kita cuma tahu makanan itu enak, menyegarkan, atau sehat, atau apapun, dan sampai situ. Kita cuma tahu bahwa kopi rasanya begini, laut kelihatannya begini, tapi kita tidak pernah tahu apa yang indah dari sudut pandang Tuhan. Maka bagi Edwards, saudara bisa melakukan dua hal. Yang pertama, menyelidiki alam seserius mungkin. Yang kedua, sambil menyelidiki alam, sambil mendengar instruksi Tuhan. Kamu udah makin ngerti alam ya, kamu udah ngerti sains ya, kamu sudah makin ngerti cara memahami binatang, cara memahami gunung, dan apapun juga. Sekarang sambil kamu pahami bumi, sambil dengar aku, untuk aku berikan pengajaran bagaimana cara menikmatinya. Dan bagi Edwards, hal yang paling Tuhan ingin kita nikmati adalah mengasihi. Tuhan sangat menikmati mengasihi. Inilah yang Tuhan nikmati di dalam relasi Bapa dan anak. Sang Bapa mengasihi sang anak, dan itu yang membuat Tuhan berlimpah. Tuhan mau membagikan, kamu tahu nggak mengasihi itu menyenangkan sekali. Maukah kamu belajar? Maukah kamu memberikan dedikasi lebih kepada yang berhak mendapatkannya? Saudara menikmati alam, bagus. Tapi saudara bisa menikmati manusia nggak? Tuhan sangat menikmati manusia jika manusia bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang harusnya, sesuai fungsinya. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam relasinya dengan dia. Tuhan sangat ingin kita menikmati apa yang dia nikmati tentang hidup, yang dia desain bagi kita. Bagi Edwards, keadaan sempurna nanti adalah ketika kita sudah belajar menikmati hidup dari cara Tuhan. Itu namanya hidup yang berkelimpahan. Itu namanya sorga. Itu namanya langit dan bumi yang baru. Kita akhirnya sudah lulus mengerti. Oh, ini toh cara menikmati hidup. Oh, ini toh cara menikmati ibadah. Oh, ini toh cara menikmati Tuhan. Oh, ini toh cara menikmati firman. Nah, ketika itu terjadi, saudara berlimpah hidupnya. Maka Edwards mengatakan, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ini? Pandang kepada Sang Kristus. Kenapa Sang Kristus? Karena Sang Kristus menjadi imam. Apa kaitannya? Imam akan mengambil yang paling ekstrim dari setiap sisi yang kita mungkin nikmati atau derita dari ciptaan ini. Kristus mempunyai kemuliaan yang ekstrim menurut Edwards. Dia ekstrim powerful. Dia kuat bukan main. Gak ada yang lebih kuat dari Kristus. Tapi dia lemah bukan main. Tidak ada yang lebih lemah dari dia. Saudara baca tokoh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Siapa yang selemah Kristus di atas kayu salib? Siapa yang setidak berdaya dia? Siapa yang helpless seperti dia? Siapa yang seruannya adalah seruan menuju kematian? Siapa yang seruannya mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan tidak ada resolusi setelah itu. Dia tetap mati. Mazmur 22 menyatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi setelah itu Mazmur itu ada resolusi dengan mengatakan Tuhan mendengar doa dan menyelamatkan. Nah saudara, bagi Edwards, Kristus menjadi imam karena dia sanggup mengambil ekstrim di dalam hal apapun. Ekstrimnya ciptaan, ekstrimnya penderitaan, ekstrimnya bahagia, ekstrimnya kemuliaan ilahi, ekstrimnya dosa. Apakah Yesus berdosa? Tidak, tapi dia mengalami efeknya. Dia mengalami bagian ekstrim dari dosa waktu dipakukan di kayu salib. Jadi gimana? Mana mungkin kita menikmati hidup dengan cara Tuhan kalau kita tidak menikmati Dia yang menjadi kesimpulan dari segala sesuatu tanpa membuat segala sesuatu tereduksi. Kristus adalah wakil dari kemuliaan Allah di dalam ciptaan, sekaligus wakil dari kehinaan perlawanan manusia kepada keindahan ciptaan yang Tuhan sudah desain.
Apa yang menjadi bukti bahwa kita terlalu jahat dan berontak kepada Tuhan? Yesus mati di kayu salib, itu buktinya. Apa yang menjadi bukti bahwa Allah sangat sabar kepada kita? Yesus di kayu salib, itu buktinya. Apa yang menjadi bukti bahwa imam besar satu-satunya yang boleh menjadi imam itu Kristus? Karena dia di atas kayu salib. Dia mempunyai kemuliaan yang ekstrim dan juga kehinaan yang ekstrim disatukan. Dia mempunyai kekuatan yang ekstrim dan kelemahan yang ekstrim disatukan di dalam dirinya. Dari sini saudara sadar, dialah satu-satunya cara untuk memperbaiki semua kekacauanku yang terpecah kemana-mana. Yang terpecah sekarang Kristus satukan, diberikan tempat yang tepat. Dan dari situ saudara akan memandang salib, memandang tentang dia, menikmati dia di dalam sakramen perjamuan kudus, menikmati dia di dalam mendengar khotbah tentang dia, menikmati dia di dalam membaca kitab suci, dan membuat saudara sadar, pelan-pelan memikirkan tentang Kristus, membuat aku mulai menyadari keindahan yang Tuhan mau bagikan. Makin pikir Kristus, makin mengerti the beauty of this life. Makin mengerti Kristus, makin mengerti the greatness of the forgiveness of God. Makin mengerti agungnya pengampunan dari Tuhan. Makin mengenal Kristus, makin melihat kepada dia, makin sadar betapa indahnya pengharapan sorgawi yang Tuhan berikan di tengah-tengah kekacauan dan kehancuran yang kita alami. Melihat Kristus kita lihat kekacauan, kehancuran, kita lihat kemuliaan, keagungan. Nah itu sebabnya surat Ibrani mengatakan kita punya imam besar agung. Mari berpegang pada dia. Mari berpegang pada pengharapan iman kita. Mari lihat kepada dia. Mari pahami kemuliaan sang imam besar. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena Tuhan memanggil kami untuk menikmati hidup kami dengan cara yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Kami sungguh bersyukur karena keagungan itu bisa kami peroleh melalui Kristus. Dialah yang membawa kami untuk mampu mengagumi Tuhan, mampu melihat realita hidup, mampu melihat kekacauan yang terjadi tapi tidak kehilangan pengharapan. Kami bersyukur karena Kristus menjadi imam besar yang dipaku di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, dan sekarang dia melayani di ruang maha suci, yaitu sorga yang mulia. Terima kasih untuk kemuliaan yang Tuhan mau bagikan kepada kami. Terima kasih untuk ajakan dan didikan yang membuat kami mengerti melihat keindahan dari Tuhan. Apa yang Tuhan nikmati dari kehidupan, kami mau nikmati juga. Apa yang Tuhan nikmati dari relasi kasih, itu juga kami mau nikmati. Maka tolong kami setia kepadamu, tolong kami memberikan kasih kepadamu sepantas yang harusnya kami berikan. Tolong kami mendedikasikan diri kepadamu sepantas yang seharusnya kami berikan kepadamu. Ya Allah kami, tolonglah kami melalui belas kasihan-Mu. Berikan Kristus untuk menjadi kekuatan kami, dan biarlah Roh Kudus senantiasa menyatukan kami dengan dia. Kami mohon anugerah-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.